Narasumber kedua pada sosialisasi keamanan mutu produk pangan, kegiatan fasilitas peningkatan mutu dan keamanan produk pangan tahun 2018 ini juga menghadirkan narasumber dari UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Betty Ikawati yang menyampaikan materi tentang pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan. Yang kami sebutkan di awal, klaim itu harus dibuktikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat logo seperti ada di layar itu yang namanya logo sertifikasi. Yang paling kanan saya paling kiri dari Bapak Ibu itu adalah ada tulisannya P3 itu prima 3. Jadi level sertifikasi yang paling bawah itu namanya prima 3. Yang tengah prima 2, yang kuning lingkaran gold itu prima 1, itu tingkatan prima. Jadi kalau prima itu sebenarnya boleh menggunakan pestisida, 3, 2, 1 itu masih boleh menggunakan pestisida. Jadi asalkan pestisidanya aman. Amannya seperti apa? Jadi di bawah ambang batas yang disyaratkan oleh pemerintah. Kalau logo yang ada tulisannya organik Indonesia itu yang logo organik Indonesia. Jadi kalau pertanaman mengklaim organik, dia harus ikut namanya sertifikasi sehingga menghasilkan logo itu. Logo organik itu baru diakui kalau dia benar-benar murni organik. Kalau organik berarti itu sudah tidak boleh menggunakan pestisida sama sekali. Kalau diberikan silakan, masih boleh asalkan pada taraf yang aman. Kalau yang paling enak itu adalah jaminan varietas. Jadi biasanya bagi beras yang dikemas terus yang klaim bahwa beras isinya itu berdasarkan dan wangi. Jadi dia harus menjamin isinya di kemasan itu adalah berdasarkan dan wangi, dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan isinya berdasarkan dan wangi, isinya benar lilin atau juga buah itu ada yang varietas. Materi ini adalah tentang pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Utamanya adalah tentang kegiatan yang namanya sertifikasi hasil pertanian. Jadi kalau petani itu mau bermutu produknya, jadi dia bisa ikut yang namanya program sertifikasi buah dan sayur. Yang dalam hal ini terkenalnya sertifikasi prima 3, 2, dan 1. Prima ini apa? Dia itu artinya produknya adalah aman. Prima 3 itu adalah aman, produknya itu aman. Prima 2 berarti produknya itu aman dan bermutu. Prima 1 produknya itu aman, bermutu, dan juga berwawasan lingkungan. Jadi bagi para petani yang ingin meningkatkan mutu kualitas produknya, silakan ikut sertifikasi prima ini. Mendaftar atau mengajukan permohonan sertifikasi atau pendaftaran pangan segar asal tumbuhan ke UPT. Bagi pelaku usaha beras yang sudah mendapat nomor beras amandemen untuk memenuhi kelas berasnya. Untuk bagi toko biasanya ketika kita pengawasan, salah satu bentuk berita acara hasil pengawasannya adalah ketika barang Bapak Ibu terima dari toko harus meminta tanda bukti sertifikat jaminannya. Jadi kalau dia ada jaminannya, barang baru boleh bisa dimasukkan ke toko tersebut. Itu adalah bentuk-bentuk penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjamin bahwa pangan yang beredar ini aman dan bermutu. Bagi konsumen, bagi kita, saya juga termasuk yang suka belanja di perlengkapan rumah tangga, sampaikan kepada pelayan toko apa jika ingin membeli produk, kita juga cek labelnya, apakah dia ada sertifikatnya, bagaimana masa berlakunya itu. Jadi kita kewajiban kita sebagai konsumen adalah untuk teliti sebelum membeli. Sertifikasi lanjut. Sertifikasi adalah jaminan tertulis. Jadi yang memberikan jaminan ini adalah lembaga yang sudah punya
kemampuan ataupun lisensi untuk memberikan sertifikasi. Jadi lembaganya harus sudah terjamin dulu sebelum dia bisa memberikan sertifikasi kepada orang lain. Lanjut. Ini tentang bahaya kimia fisik biologi tadi, ini sudah banyak disinggung. Nah, kalau sertifikasi prima itu saya sebut sedikit tentang persyaratan administrasi yang harus ada. Bisa bentuk kelompok, bisa bentuk perorangan yang memudahkan. Ada permohonan, di situ mencakup tentang informasi nama kelompok tani, alamat, nama pemohon, dan sertifikasi yang diinginkan. Syarat yang harus dipenuhi dilampirkan, tadi di permohonan dilampirkan ada KTP. Jadi kalau anggota kelompoknya ada 20, yaitu sertifikasi hanya 10, ya lampirkan saja yang 10, harus 20. Lalu ada peta lahan. SOP ini adalah standar operasional prosedur. Jadi kan setiap kelompok pasti punya cara prosedur penanaman yang sama, yaitu harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok agar jadi yang dihasilkan harus sama. SOP ini biasanya kalau dinas sudah difasilitasi mungkin ada yang sudah dibuat oleh dinas. Lalu catatan 2 musim terakhir, 2 musim dari 2 musim panen, tergantung dengan dia termasuk tanaman buah semusim atau buah tahunan. Itu yang dilakukan 2 musim terakhir. Alurnya permohonan, lalu audit kelengkapan, penunjukan tim, audit kecukupan, audit lapangan atau uji lab, pembahasan komisi teknis, koordinasi, kemudian pengajuan permohonan, harus cek lengkap nggak permohonannya. Kalau lengkap berarti langsung dikontak ketua kelompoknya, Pak, sudah siap untuk dimulai, buahnya apakah siap panen, karena ketika datang ke lapangan berarti sekaligus untuk mengambil sampel buah yang akan diuji keamanan dipastikan. Kalau pengajuan sertifikasi prima itu bersamaan dengan masa panen buah atau sayur yang bersangkutan, karena sampelnya adalah yang siap makan, karena yang dimakan konsumen adalah produk akhir, bukan kandungannya, bukan daunnya, bukan jalan daun. Jadi adalah produk akhirnya itu yang diuji untuk keamanan makan. Jadi kalau sudah datang ke sana, dilihat sesuai nggak budidayanya sudah baik atau benar, yang sampel dibawa ke Surabaya di uji labnya, lalu dilaporkan di sidang pembahasan. Jadi yang datang tadi melaporkan para anggota sidang. Begini, kalau untuk sertifikasi itu ya, itu mengacu untuk nanti ke depannya itu satu untuk keamanannya, terus yang kedua itu untuk daya saing, karena produk dari petani itu termasuk di Kabupaten Blitar itu tidak hanya konsumennya itu nanti tidak hanya di lokalan saja, tapi bisa juga diekspor, Mas. Lah itu kalau sudah diekspor itu harus sesuai dengan standarisasi. Lah standarisasinya itu dilihat dari mana? Ya dari sertifikasi tersebut. Iya, mereka harus punya sertifikasi tersebut. Sama seperti materi sebelumnya, pada materi yang disampaikan narasumber kedua ini, para peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Sampai 2000 masa 3 tahun lah. Tapi dalam masa perpanjangan itu apa yang juga perlu istilahnya mulai dari DAP SOP lagi. Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kalau perpanjangan apakah harus sama seperti di awal? Yang pertamanya perpanjangan berarti kan sudah habis masa berlakunya. Analoginya sama
terus ada foto lagi, ada Bayar. pemerintah membuat aturannya seperti itu. Jadi ya, Bapak harus ada syarat-syarat KTP, SOP, catatan kegiatan, itu dari awal. SOP kan sudah ada, catatan juga petani itu dilaksanakan bukan hanya untuk dapatkan sertifikasi prima 3. Jadi setiap saat catatan kegiatan itu juga ditambahkan aktivitas apa saja budaya yang dilakukan. Ya, ini mengenai produk-produk yang bersertifikat biar kita mengurangi dari kesehatan, yaitu mengenai pertumbuhan buah-buahan atau pemanenan lokal yang seperti cabai, melon, ini untuk menghindari dari formalin atau yang lain obat-obat yang sudah terlarang dari negara kita. Maka kita harus mempersertifikatkan apakah buah itu memang betul-betul sehat apa tidak. Kalau kita tahu kalau buah itu memang tidak sehat, ya kita jangan sekali-sekali kita mengkonsumsi. Karena apa? Karena ini untuk efek ke kita itu sangat luar biasa untuk menimbulkan penyakit-penyakit seperti liver ataupun jantung, bengkak, koroner dan sebagainya. Maka dari itu, ini sebaiknya dari para petani-petani yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur, ini cobalah untuk mensertifikatkan produk-produk pertanian kalian semua, supaya produk itu memang betul-betul termutu dan teruji ke kemurniannya dan kesehatannya. Untuk para petani di Kabupaten Blitar, saya harapkan dengan adanya sosialisasi ini, para petani bisa dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan pengolahan budidayanya, itu saya harapkan tetap berpegang teguh pada keamanan pangan yang bisa mensejahterakan kehidupan di Kabupaten Blitar pada khususnya. Ya pemirsa, melalui sosialisasi tersebut diharapkan kualitas mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Blitar dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan segar dan berkualitas dapat terpenuhi dengan baik. Saya Nisa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.